Hai Sobat Cuan Bimani, apa kabar semuanya? Andre Tamba di sini. Dan hari ini aku akan mengajak Sobat Cuan Bimani untuk berkeliling di kantor Bimani. Penasaran kantor Bimani seperti apa? Ayo tonton sampai habis. Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Bukalapak.com Tbk, Bimani berkantor di Bukalapak HQ yang berlokasi di Jalan Era Kartini, Kafling 14, Jakarta Selatan, dan tepatnya berlokasi di lantai 7. Nah, saat ini kita sudah ada di lantai 7 Gedung Metropolitan Tower. Dan bagi Sobat Cuan Bimani yang sudah melakukan janji dengan tim dari Bimani, bisa langsung datang ke resepsionis di lantai 7 dan menunggu di tempat yang sudah disediakan. Dan untuk Sobat Cuan Bimani yang belum tahu, tentunya di lantai 7 ini terdapat beberapa tribes atau business function, dan tentunya salah satunya itu adalah PT Buka Investasi Bersama. Nah, sekarang kita sudah berada di area kerja dari tim Bimani. Suasana kerjanya memang lebih open space, ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kolaboratif. Ikuti aku yuk. Nah, sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan CEO dari Bimani, ada Mas Angga Nata Sebastian. Ikuti aku yuk, aku pengen tanya-tanya tentang detail dari Bimani ini seperti apa. Halo Mas Angga, apa kabar? Sehat Mas Angga? Sehat ya? Oke Mas Angga, ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Sobat Cuan dari Bimani gitu ya. Aku pengen tanya dong dua hal sama Mas Angga gitu ya. Boleh nggak sih ceritain sedikit kira-kira nih Bimani saat ini tuh total karyawannya tuh ada berapa nih Mas Angga? Oke, halo Sobat Cuan Bimani, senang sekali pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang, mungkin menjawab pertanyaan Andre. Saat ini secara total kami memiliki kurang lebih hampir 50 karyawan ya, dari semua lini, mulai dari sales, operation, engineering, dan lain-lain. Nah, secara strategi perusahaan sendiri, saat ini kami membagi perusahaan kami menjadi fokusnya 3 pilar. Ya, pilar retail yang dulunya kita memiliki model B2C, saat ini lebih kepada sistem partnership, jadi B2B2C model. Beberapa e-commerce sudah akan menjadi calon partnership kami, partner kami, ya, sehingga itu yang menjadi lini bisnis pertama kami. Lini bisnis kedua adalah kita bilangnya affluent segment, di mana ini kita lakukan semi digital. Ya, kami memiliki beberapa tim tenaga penjual, dan yang ini merupakan pilar kedua ini adalah saat ini menjadi bread and butter kami, tapi kami harapkan ke depannya 3 pilar ini akan menjadi menunjang semua bisnis di Bimani semuanya. Dan yang ketiga, pilar ketiga adalah juga salah satu yang penyumbang pendapatan terbesar selama ini, yaitu kita bilangnya software as a service, di mana pilar ini kita lebih memberikan layanan service untuk membuatkan sistem, tapi hanya terfokus pada keahlian kami atau expertise kami, wealth management operational platform. Nah, jadi ini yang menjadi pilar ketiga kami, sekaligus kita juga memiliki beberapa bisnis menjual loyalty kepada yang sifatnya lebih ke bisnis relationship. Mungkin itu Andre. Oke. Thank you banget Mas Angga untuk waktunya. Sepertinya udah jelas sekali gitu ya penjelasan dari Mas Angga terkait dari karyawan yang ada di Bimani dan juga strategi dari perusahaan ini sendiri gitu ya. Oke Mas Angga, thank you banget. Selamat bekerja kembali. Thank you. Sorry banget sudah ganggu waktunya Mas. Sama-sama. Mari Mas. Nah, Sobat Cuan Bimani, kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan tim dari Bimani. Penasaran seperti apa? Ikuti aku yuk. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mas Andre, Aku ganggu sebentar, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa dong. Oke, mungkin
Mbak boleh perkenalkan diri ke Sobat Cuan Bimani sekaligus menjelaskan tentang posisi Mbak di Bimani ini seperti apa. Oke, halo Sobat Cuan Bimani. Perkenalkan, aku Umaira Patineri, Director of Operations dari Bimani. Oke, kalau kita lihat berarti kan secara scope of work-nya itu lumayan penting banget ya Mbak Ume ya di Bimani ini. Boleh nggak sih sekaligus memperkenalkan juga dengan tim yang ada di sini gitu ya, day to day-nya seperti apa dan biasanya mereka mengerjakan hal-hal apa aja nih di Bimani? Oke, boleh dong. Yuk ikut yuk. Nah, yang pertama dari tim operations ini ada Mbak Intan sebagai lead dari Retail Growth dan timnya ada Noval dan juga Adi. Di mana tempat Mbak Intan inilah yang mengatur berbagai macam promo ataupun program untuk Sobat Cuan Bimani plus aktivitas marketingnya yang Sobat Cuan Bimani nikmati selama ini. Yang kedua ada timnya Mas Dodon sebagai operations lead. Di sini ada timnya juga Nilna dan juga di sebelah sana ada Rahmat dan Dwi Pus. Dari timnya Mas Dodon ini yang bertanggung jawab untuk melakukan onboarding partner yang kerjasama dengan Bimani, melakukan pengaturan transaksi sehingga semua transaksi Sobat Cuan Bimani bisa tereksekusi dengan baik dan juga menangani berbagai macam komplain yang masuk. Dan yang terakhir di sini ada Mas Yosafat. Mas Yosafat ini yang mengatur jalannya transaksi untuk business to business atau B2B. Jadi kalau ada Sobat Cuan Bimani yang membutuhkan emas ataupun digital fisik dalam jumlah besar bisa juga menghubungi Bimani ya. Nah, selain itu, dari tim operations ini kita juga kolaborasi dengan berbagai macam tim lainnya. Di sini ada Mas Gema dari Product Design. Mas Gema ini yang membuat journey dari Bimani, ngelihat looks-nya seperti apa itu adalah kerjaan dari timnya Mas Gema. Dan yang kedua ada dari teman-teman engineering, di mana di sini ada lead-nya Mas Steven dan Arizal. Teman-teman engineering inilah yang bertanggung jawab untuk membuat aplikasi Bimani beserta fitur-fiturnya sehingga bisa dinikmati oleh Sobat Cuan Bimani. Sekian. Nah Sobat Cuan Bimani, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan tim dari operation, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tim dari sales and marketing. Ikuti aku yuk. Halo Mbak Ika, apa kabar? Halo, hai. Apa kabar, Andre? Baik, Mbak Ika mungkin boleh perkenalkan diri ke Sobat Cuan Bimani dan juga menjelaskan gitu ya di Bimani itu posisinya sebagai apa nih? Oh, halo Sobat Cuan Bimani. Perkenalkan, nama saya Ika, saya Director of Business Development di Bimani. Kalau untuk kesehariannya itu mostly saya mencoba mengeksplorasi potensi-potensi bisnis seperti apa yang available untuk Bimani yang untuk mendrive revenue stream-nya kita. Nah, kalau untuk di breakdown itu mostly it's all about strategic planning and then building relationship sama Sobat Cuan Bimani. Oke, luar biasa ya. Berarti memang di tempatnya Mbak Ika ini semua pundi-pundi terjadi gitu ya Mbak ya. Semua revenue muncul dari departemen dari Mbak Ika. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya gitu ya. Boleh nggak sih Mbak Ika jelaskan sedikit gitu ya mengenai scope of work dari teman-teman yang ada di sini nih? Oh, oke. So, aku perkenalkan ya. Yang pertama ini ada Irfan. Halo. Irfan ini Head of Bimani Privilege-nya kita. Terus yang kedua itu kita pastinya punya wealth advisor kita. Ada Jenis, dan ada Pipit, dan juga ada Andre, host YouTube kesayangan kita. Terus yang ketiga, kita juga ada Research and Advisory. Dan terakhir ada tim dari Growth dan Branding yang dimanajerin oleh Hermawan. Dan timnya ada Aska dan juga Bulan. Itu total untuk dari Business Development. Dan selanjutnya aku akan membawa Sobat Cuan Bimani untuk berkeliling di ruangan meeting. Dan biasanya ruang meeting ini digunakan apabila kita memiliki agenda untuk meeting dengan pihak eksternal dan juga meeting bersama dengan pihak internal. Ikuti aku yuk. Dan Sobat Cuan Bimani, sekarang ini saya sudah berada di ruangan meeting dan ruangan ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap karena memiliki proyektor, speaker, dan juga kamera jika kita ingin melakukan conference call secara online. Nah Sobat Cuan Bimani, dari ruangan ini juga kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah, pemandangan Jakarta Selatan, dan selain itu juga kita bisa melihat kereta MRT yang lalu lalang dari ruangan ini. Dan ini adalah tempat paling favorit di kantor kami, ini adalah Buka Cafe.
Di tempat ini biasanya tim dari Bimani dan juga tim Bukalapak lainnya biasa order kopi, dan juga kita juga bisa melakukan free flow untuk popcorn dan juga ice cream. Nah, Sobat Cuan Bimani, saat ini aku sudah berada di Zen Room, dan Zen Room ini biasa digunakan apabila kita udah capek kerja di meja gitu, udah berjam-jam duduk gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada back-to-back meeting dari pagi sampai siang gitu ya. Biasanya kita suka menyempatkan waktu untuk datang ke sini sekedar untuk rileks sejenak di kursi pijet ataupun tidur-tiduran di beanbag yang udah disediakan. Sebelum nanti kita akan kembali untuk bekerja kembali. Di kantor kami juga terdapat main hall yang cukup luas yang sering dijadikan lokasi untuk event internal karyawan. Seperti untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, acara buka Olimpik juga dilakukan di main hall ini. Nah, Sobat Cuan Bimani, kali ini aku pengen menginformasikan ke kalian semua bahwa kami memiliki fasilitas yang sangat menarik, yaitu fasilitas kolam renang di kantor kami. Dan tentunya kolam renang ini biasa kami sebut dengan Simatupang Bay Sands yang terletak di lantai paling atas Metropolitan Tower. Tentunya fasilitas kolam renang ini bisa digunakan oleh karyawan Bimani dan juga Bukalapak Group, namun mereka harus mengisi form yang sudah disiapkan. Dan biasanya waktu untuk berenang di pagi hari before office hour, dan sore hari setelah office hour. Nah, itu tadi office tour di kantor Bimani. Dan untuk Sobat Cuan Bimani yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share akun YouTube channel ini. Dan follow semua akun sosial media dari Bimani. Dan akhir kata, saya Andre Tamba, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.